Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Prabu Pangestu dari kelas Sirek 6A. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari soal UTS Enterprise Resource Planning. Soal nomor satu itu yaitu salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, jadi inti dari standarisasi pada ERP adalah untuk menerapkan best practice, konsistensi, dan otomatisasi ke dalam proses manufaktur. Dengan adanya standarisasi ini, maka memungkinkan perusahaan untuk mensistematiskan proses, aktivitas, dan teknologi mereka di semua cabang. Baik itu baik itu di cabang, anak perusahaan, dan departemen. Dengan cara meminimalkan controllable cost inefisiensi, inefisiensi. Nah, demikian pula konsistensi semacam ini juga dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi di semua bidang bisnis, bukan hanya operasi manufaktur tapi juga komunikasi. Nah, salah satu contohnya itu ya standarisasi pada penerapan prosedur proses manufaktur, misalnya proses manufaktur mobil ya. Nah, di mana produk hasil dari prosedur proses manufaktur mobil tersebut harus memenuhi kebutuhan tertentu untuk dapat layak digunakan. Nah, nomor 2 ini jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP. Nah, yang pertama itu demand. Nah, input seperti perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Nah, saat bekerja dengan permintaan yang terprediksi, sistem yang telah terintegrasi dengan sistem ERP dapat memungkinkan peramalan menggunakan historical sales versus just sales. Input yang kedua itu bill of material. Bill of material ini berisi informasi mengenai produk jadi dan semua komponen penyusun yang meliputi level komponennya. Komponen yang dibutuhkan per unit, komponen yang perlu dibeli atau dibuat, stock number, dan lain-lain. Yang diperlukan dalam merencanakan dan melakukan produksi. Nah, input yang ketiga itu inventory. Nah, untuk melihat inventaris secara real time sangat penting untuk di seluruh organisasi dalam memahami item apa yang kita miliki dan yang sedang dalam perjalanan atau pesanan pembelian yang telah dibeli, di mana inventaris itu berada dan apa status inventaris tersebut. Yang ketiga itu jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Langkah pertama itu mengidentifikasi persyaratan untuk memenuhi permintaan. Nah, langkah pertama dari proses MRP adalah untuk mengidentifikasi persyaratan dan memenuhi permintaan ini diperlukan untuk memenuhinya yang dimulai dengan memasukkan pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Nah, dengan menggunakan bill of material yang dibutuhkan untuk produksi, MRP kemudian membongkar permintaan menjadi komponen individu dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan sambil memperhitungkan sub-rakitan yang diperlukan. Terus langkah kedua itu memeriksa inventaris dan mengalokasikan sumber daya. Memeriksa permintaan terhadap inventaris dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai, seperti melihat item apa yang kita miliki, di mana mereka berada. Hal ini sangat penting jika kita memiliki inventaris di beberapa lokasi. Ini juga mungkin kita melihat 100 item yang memberikan visibilitas ke item yang sudah dialokasikan ke tempat lain. Serta item yang belum ada secara fisik di gudang yang sedang dikirim atau yang sedang dipesan. Nah, untuk yang nomor 4 ini apa sih menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion, lalu kesimpulan. Nah, dari grafik ini bisa dilihat kalau komponen D itu untuk memproduksi komponen D diperlukan 2 komponen lain, yaitu komponen C dan komponen 2B. Nah, dari komponen C ini diperlukan juga satu komponen lain, yaitu komponen 2A. Nah, lanjut ke kondisi bahan baku D, di mana pencarian loadingnya itu menggunakan FBR dengan intuisi load sebesar 4 bulan, dengan lead time-nya 1 bulan. Nah, bisa kita lihat apa di sini terdapat persediaan tangannya itu sebanyak 28. Nah, pada periode pertama, kebutuhan kotornya 10. 28 kurang 10 itu sama dengan 18. Pada periode kedua 15, jadi persediaan tangannya 3. Nah, pada bulan ketiga ini mendapatkan persediaan, jadwal penerimaan persediaan sebanyak 20. Jadi 3 tambah 20 dikurang 20 jadi tetap 3. Nah, pada periode keempat
kebutuhan kotornya 15, jadi persediaan tangannya 0. Jadi offset dari 3 kurang 15 itu jadi kebutuhan bersih yaitu 12. Lalu lanjut ke periode kelima, kebutuhan kotornya 28. Jadi persediaannya 0 ya 0 sampai 8 itu sampai periode 8 persediaan tangannya 0. Jadi kebutuhan bersihnya tadi itu pada periode 4 ada 12, pada periode 5 28, periode ke-6 15, periode ke-7 20, periode ke-8 23. Nah, karena ini untuk ukuran lot, karena ini menggunakan fixed period requirement sebesar 4 bulan, jadi apa sih kebutuhan bersih dari periode ke-4 sampai periode ke-7 ini dihitung. Jadi totalnya. Jadi ukuran lotnya itu 75. Dari 75 kurang 12 itu 63, 63 kurang 8 35, 35 kurang 15 itu 20, 20 kurang 20 sama dengan 0. Nah, karena ini sudah 4 bulan habis, kita tambah lagi. Karena ini nggak ada, karena ini yang terakhir, jadi cuma satu periode yang ditotalkan, 23. Jadi salah ini 0 seharusnya. Ya, untuk offsettingnya itu dikarenakan tadi ada lead time 1 bulan, jadi offsettingnya maju selama 1 periode, di mana pada periode 4 ini kebutuhan bersihnya 12, berarti di offset ke dimajukan ke periode ketiga 12, dan begitu pun seterusnya sampai periode ke-8. Nah, untuk kondisi bahan baku C, pencarian loadingnya itu menggunakan load for load dengan lead time 1 bulan. Nah, untuk menentukan kebutuhan kotornya ini didapatkan dari offsetting dari komponen D sebelumnya. Iya benar. Kemudian di mana offsettingnya itu pada bulan ketiga itu ada 12, maka dipindahkan, maka pada komponen ini kebutuhan kotornya 12 pada periode ketiga, dan begitu pun sampai periode ketujuh, di mana offsettingnya itu pada bahan baku D itu offsettingnya 23, maka kebutuhan kotor pada periode ketujuh bahan baku C itu 23. Nah, terdapat jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga, periode keempat, dan periode kelima. Jadi, pada persediaan tangan ini dari awal 0, kosong. Jadi langsung ke jadi pada bulan ketiga diterima 8. Pada bulan ketiga karena pada periode ketiga itu menerima persediaan. Jadi kebutuhan kotor dikurangi 8 itu jadi kebutuhan bersihnya 4. Nah, untuk periode keempat itu 28 dikurangi penerimaan persediaan yang baru ini, 28 dikurangi 10, jadi kebutuhan bersihnya 18. Untuk kebutuhan kotornya pada periode kelima 15, tapi pada periode ini tidak menerima persediaan baru ataupun tidak ada persediaan di tangan. Jadi 15 kebutuhan bersihnya 15. Pada periode ke-6 kebutuhan kotornya 20 dan dapat penerimaan persediaan sebanyak 20. Jadi kebutuhan bersihnya 0. Nah, dan periode ke-7 tidak ada penerimaan persediaan, jadi langsung ke kebutuhan bersihnya 23. Nah, karena ini untuk ukurannya karena ini menggunakan load for load, jadi sesuai dengan kebutuhan bersihnya. Di mana pada periode ketiga itu kebutuhan bersihnya 4, untuk ukuran loadnya juga 4, dan begitu pun seterusnya sampai periode ke-7 di sini, karena periode 8 itu kosong. Nah, untuk melakukan untuk melakukan offsettingnya itu ada lead time 1 bulan, jadi dimajukan sebanyak 1 periode. Nah, di sini tadi kebutuhan bersihnya 4, dimajukan untuk offsettingnya itu dimajukan pembelian barang itu dimajukan sebanyak 1 periode, yaitu periode kedua. Jadi pada periode kedua 4. Begitupun seterusnya sampai periode ke-6. Nah, untuk kondisi bahan baku B. Nah,
Untuk bahan baku B ini kan butuh untuk membuat bahan baku D ini kan membutuhkan 2B. Jadi dikali 2 lah maksudnya itu. Untuk untuk memproduksi ini membutuhkan 2B, dua bahan baku, dua komponen B, 2B. Dua komponen B. Jadi di mana offsetting pada komponen bahan baku D itu pada periode ketiga 12, maka bahan baku pada kebutuhan kotor pada periode ketiga bahan baku B 12 kali 2, 24, dan begitu pun seterusnya. Nah, misalnya pada periode ke-7 offsettingnya itu 23 pada komponen pada bahan baku D, maka pada bahan baku D itu pada periode ke-7 dikali 2 kebutuhan kotornya dari 23 jadi 46. Nah, bahan baku B ini menerima jadwal persediaan dapat penerimaan persediaan pada periode kedua, periode keempat, dan periode keenam. Dan sudah ada persediaan di tangan sebanyak 18. Pada periode pertama itu kosong, tetap 18, dapat persediaan sebanyak 10 jadi 28, dikurangi pada periode ketiga 24 jadi nyisa 4. Lalu pada periode keempat itu butuh 56. Dan tapi dapat juga penerimaan persediaan. Jadi kosong karena persediaan tangannya 4, sisanya ke kebutuhan bersih 42. Lanjut ke periode kelima 30, tidak ada persediaan tangan, jadi masuk kebutuhan bersih 30. Periode ke-6 kebutuhan kotornya 40, dapat persediaan 20, 40 kurang 20, masuk ke kebutuhan bersih 20. Untuk periode ke-7 tidak ada penerimaan persediaan, tidak ada persediaan di tangan, maka kebutuhan kotor tersebut masuk ke kebutuhan bersih 46. Nah, untuk ukuran lotnya itu menggunakan fixed order quantity. Jadi dengan nilai intuisinya 20. Nah, jadi karena di sini karena di sini periode keempat ini kebutuhan bersihnya 42, sedangkan intuisinya 20, jadi dibutuhkan 3 kali pembelian lotnya ini. Pemesanannya, pemesanan sebanyak 3 kali, jadi 20 kali 3 itu 60. Jadi 60 kurang 42 itu 38, 38 kurang 30, 60 kurang 42 itu 60 kurang 42 itu ditambah 20 sama dengan 38. Aduh, salah. Bentar. Ini nggak diisi. Jadi, maaf tadi, Pak. Ada suatu kesalahan. Jadi, pertama 60 itu tadi kan jadi butuhnya 42, sedangkan intuisinya 20. Jadi 60 untuk pemesanan pertama. Jadi 60 kurang 42 itu 38. 38 kurang 30 ditambah 20 itu 28. Pada periode ke-6 butuhnya 20, terdapat persediaannya ukuran lotnya ditambah 20 jadi 28 lagi. Dan yang terakhir itu pada periode 7 46 tambah 20 lagi nyisa 2. Nah, untuk offsettingnya itu lead time dengan lead time 2 bulan. Nah, karena tuan ini dimulai pada periode keempat, jadi dimajukan sebanyak 2 periode. Jadi pada periode keempat ini butuhnya 42, maka pada periode kedua sudah dibeli. Sudah ada. Intinya sudah ada produk intinya. Lanjut ke bahan baku A. Nah, untuk bahan baku A ini di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 menit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode. Nah,
menentukan loadingnya ini menggunakan EOQ dan lead time sebanyak 1 bulan. Hasil dari EOQ-nya tersebut 26,8 dibulatkan ke atas menjadi 27. Nah, kebutuhan kotornya ini dapat dari offsetting dari C. Ya benar, bahan baku C, di mana offsetting pertama itu, oh iya, ini sama kayak tadi, di mana komponen C ini membutuhkan dua kali banyaknya komponen A. Jadi dari periode kedua offsettingnya 4 pada bulan C ini, maka kebutuhan kotor pada komponen bahan baku A ini sebanyak 8, 4 kali 2 8, dan begitu pun seterusnya sampai periode ke-6, di mana periode ke-6 ini terdapat 23 pada bahan baku C. Jadi kebutuhan kotor pada bahan baku A sebanyak 46. Nah, pada bahan baku ini terdapat jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga dan periode ke-6. Dan juga memiliki persediaan tangan sebanyak 22. Untuk periode pertama itu tidak ada, kosong. Lanjut ke periode kedua, terdapat kebutuhan kotornya itu 8, 22 kurang 8, 14. Pada periode ketiga terdapat kebutuhan kotornya itu 36 dan menerima persediaan 15. Sedangkan persediaan tangan 14, jadi kurang masuk kebutuhan bersih jadi 7. Ini tidak menerima persediaan, jadi kebutuhan kotor masuk kebutuhan bersih. Nomor 5 tidak ada kegiatan, tidak ada pada periode ke-5 tidak ada. Pada periode ke-6 dibutuhkan 46, kebutuhan kotornya 46, persediaannya 20. Jadi 46 kurang 20, kebutuhan bersihnya 26. Nah, tadi kan apa sih untuk ukurannya itu samanya 27. Jadi untuk ukuran lanjut 27 dikurang 7 sama 20. Untuk yang periode keempat dibutuhkan 30, kurang, jadi ditambah lagi 27, jadi 17. Untuk periode kelima tidak ada, 17. Untuk periode ke-6, 26, sedangkan persediaan itu 17, kurang, jadi ditambah lagi untuk loadnya 27. Jadi bisa 18, sampai akhir periode 8, ya sampai akhir periode 8, tetap 18. Nah, untuk offsetting yang tadi itu lead time 1 bulan. Jadi kebutuhan untuk pemesanan kebutuhan bersihnya ini dimajukan sebanyak satu periode. Misalnya pada periode ketiga butuhnya 7, jadi pada periode kedua sudah ada. Jadi jumlah persediaannya itu 135, biaya pemesanannya 3. Karena ini ukurannya 3 kali, yaitu 27. Pada periode kedua, periode keempat, dan periode ke-6. Jadi 3 kali 2000 itu 6000, biaya penyimpanannya 135 dikali 300, 135 dikali 2500 sama dengan 33.7500. Jadi total biayanya 6000 ditambah 33.7500 sama dengan 34.000. Jadi kesimpulannya itu adalah, nah, untuk menentukan kebutuhan kotor pada komponen B dan C, offsetting pada komponen induk yaitu komponen D perlu ditentukan terlebih dahulu, karena kebutuhan kotor yang diperlukan untuk menentukan nilai loading dan netting pada komponen tersebut. Begitupun juga untuk komponen A, di mana pada komponen A ini bergantung pada komponen C. Sehingga untuk dapat menyelesaikan soal ini, komponen D harus diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu, dan sebelum menyelesaikan komponen A, komponen C harus sudah diselesaikan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.